Selamat datang di podcast Medium Rage, make some noise. Medium Rage, make some noise. Noi istilah mun gelut teh kumaha noi? Mun gelut naon itu teh? Tuh di eta. Oh. Tuh kan? Tuh Allah Akbar. Ente band hari ini teh eta nah gitu teh. Naon lain. Nah. Dah. Ku aing di Paling di Tengger. lain. Aduh. Itu sekali. Kuang biasa. Hazar. Ya, kita Sambut dulu. Hazar. Tepuk tangan buat Hazar tentunya. Sehat. Pakai mic Kak, pakai mic. Alhamdulillah sehat. sudah lama kita tidak kedatangan band-band yang keras. Yes. Keras. Nah, benar. Terakhir senawanya nu memang crossover metal Ya. itu. Oh, Lupa sih. udahlah dilupain aja yang dulu mah. Aduh. Lupa. Tapi Hazar, boleh perkenalan dulu mungkin awalnya. Posisi striker atau apa gitu. Saya Koi, drummer. Oke. Eksan, kolektor. Aduh. Panji beres kan? Kebetulan saya vokal. Oh iya, oke. Saya pop, basis. Oke. Saya Dian dari gitar. Hei. Memang berempat apa? Yap, Memang berempat. Si Hei, Hazar mulai. Crossover. hardcore dan metal. Yes. Aw. Make gaya, weh itu mah biar gaya. Tapi sebelum itu, mungkin pertanyaan yang simpel dulu, Maria. Kenapa Hazar? Apa ya itu kenapa Azhar gimana maksudnya? Namanya, Kenapa ada atau namanya? Namanya. Oh, Kan unik itu Hazar. Apa memang pedah Hazar kena? Oh, awalnya masih itu. Awalnya mah itu. Oh iya. Ya, nama Hazar tuh itu. Dari Awalnya. Hazar? Acir. Tapi ada nama filosofinya juga. Wah, hei, apa tuh? Tapi nggak penting sih kayaknya mah. Jadi sesimpel itu sih nama Hajar teh. Kita mau bikin sesuatu gitu, udah Hajar lah. Ya udah. Hajar lah. Bang. Tapi kan kalau Hajar doang kayaknya pakai J teh biasa gitu standar, udah pakai Z biar terkesan keren, ingin yang mah. Tapi ente oge teu naon. Keren. Seperti mah wani we nya. Hardcore gitu tadi. Siga biohazard. Plangs. Kalau kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong Hazar apa namanya? Terbentuknya teh kayak gimana sih awal-awalnya? Siapa dulu gitu yang inisiasi? Mungkin si A-nya dulu atau kebetulan kah atau tuntutan? Atau gas hajar. Atau gas Hazar? Tuntutan mah nggak ada sih. Tapi bisa dibilang ada gitu. Karena Hajar teh bisa ada dan penting ada teh karena memang keterbatasan. Jadi di saat Covid 2020 atau 2021 ya? 2020 kan nggak ada kerjaan sama sekali itu teh. Bukan nggak ada, nggak boleh. Nggak tahu sama si itulah. Ya itulah. Ya, sama si itu teh kan nggak boleh ngapa-ngapain kita teh. Padahal mah tenaga boga, bensin lumayan gitu. Tapi kan kita nggak bisa ngapa-ngapain di situ teh. Makanya ya aku berinisiatif gitu ngajak mereka teh. Ya dulu memang nggak. Ini memang formasi yang akhir dan paling akhir kayaknya mah gitu ya. Berharap mah nggak usah tambah-tambah lagi lah. Nggak usah tuker-tuker di pusingnya. Udah pusing sih. Jadi kambat gitu. Berawalnya dari situ sih. Dari keterbatasan karena kita tuh dituntut harus bergerak, membuat sesuatu. Da orang teh lain zombie atuh. Ada tujuan kan makan orang gitu. Benar. Masa kita manusia gitu dididik seperti lebih jelek dari zombie kan kesel gitu. Bercicing gitu. Kesel gitu ya. Disitulah bisa jadi sesuatu lah gitu.
Itu aja sih sesimpel itu sebetulnya mah. Hei, langsung. Tapi udah personnya teh belum ini kan yang dulu mah. Belum ini. Eksan teh bagi saya mah apa ya? Well lah, udah. Hei, well, atuh. Baru. Dean juga kan teman itu juga band-bandan cuman popangan gitu nya. Oh, tidak jauh lah sama sekarang gitu. Cuman saya dulu memang vokalis, si Dean teh mau jago pisan lah main teh gitu. Hei, tulilit ah. Ayam jago ke kalah juga ayam jago juga. Itu tuh udah jago gitu. Mantap si ayam jago. Dean aku rekrut buat bareng sama si Hajar lah gitu. Nah, kalau sang vokalis gimana tak? Oh, saya sebetulnya teman bisnisnya drummer Oh, awalnya. Jadi memang beberapa kali pertemuan dengan Hajar juga saya mengikuti si Hajarnya ini, dia tour di beberapa kota Jawa Barat juga saya mengikuti, terus saya follow Instagramnya juga gitu. Tapi suatu saat tiba-tiba ada WA dari Koi, udah seneng hati mah anjing pidu itu nih gitu ya. Oh, bisnis ya. Bisnis. Ternyata ini mah ada ngobrol lagi aja katanya tentang masalah si band. Jadi kita ketemu, terus selang waktu beberapa lama juga karena basisnya ada di Bekasi, Tangerang waktu itu ya. Tangerang jadi nggak sempat ketemu, akhirnya ketemu ya udahlah, gas lagi aja dengan melakukan apapun yang bisa dilakukan gitu oleh si Hajar. Karena kalaupun pada saat itu saya menolak juga, saya masih ingin berkarya gitu, pasti dipaksa gitu orang. Ya udahlah, oke aja gitu jalan ya, pada akhirnya alhamdulillah bisa berjalan sampai di titik inilah gitu. Menarik ya. Biasa aja kan. Menarik. Karena bisnismen lah. Kan biasanya mun sudah agak ini mah kan bisnis mah bisnis we, teman mah teman gitu. Anjir. Keren. Tapi Nui kan mungkin kalau kita aja bukan ini kayak kan sudah tapi keren ya. Kita. My favorite genre of wa. Yes, this is my favorite wa. Crossover. Lebih tua ini lebih tua. Paling tua. Gimana Nui Hajar? Hardcore crossover. Aja. Nui emang suka hardcore Nui? Aku dengerin Hatebreed sedikit. Oh, terus. Biohazard. Hei, terus sepeda we tadi gue sebutnya di Bandung. Pak, bukan hardcore sepatu Solomon celana. Bercanda. Itu teh selain itu yang jalannya gini-gini. Gitu kan jalannya. Aduh, open war sana, open war. Ke acara hardcore itu ngomong gitu. No offense. Ya berkreasi mah bebas ya. Yes. Tapi karena lagu-lagunya ini apa ya? Mengangkat isu-isu politik, sosial gitu. Emang cocoknya sih di hardcore. Crossover gitu. Crossover dengan metal. Yes. Nah, Hazard itu kan membawa isu-isu perlawanan dan politik ya. Nah, berangkat dari mana sih kenapa harus bahas itu gitu? Kan banyak juga band-band yang hardcore atau crossover dan metal dan lain-lainnya kan ada yang ngebahas tuh yang fantasi apapun itu kan. Kenapa Hazard memilih di jalur oke kita melawan? Kalau untuk masalah itu mungkin berarti lebih ke masalah lirik ya. Kebetulan di Hajar ini mereka bertiga ini alhamdulillah mempercayai lirik sama saya gitu. Akhirnya kalau saya itu punya sedikit karakter yang unik, jadi kadang kalau misalnya memang bercerita atau nulis atau bikin caption lah istilah di Instagram gitu. Kalau yang memang saya tidak tahu nggak akan saya tulis gitu. Tapi ketika yang saya alami, yang lihat terus paham, tahu dari titik paling bawah sampai yang paling atasnya saya tahu permasalahannya, itu saya lakukan. Dan kebetulan itu saya ada di bidang politik pemerintahan kebetulan gitu. Jadi maksudnya kan ketika suatu saat ditanya tentang beberapa musik lagu pun juga lagu yang dibuat oleh Hajar juga saya akan bisa menjelaskan apa ini liriknya gitu. Mengapa harus isu politik atau kekuasaan gitu ya. Insya Allah sambil belajar saya pun juga bisa menjelaskan lah gitu. Jadi
Saya nggak mau juga si lagu-lagu Si Hajar ini ongkoh berbicara A tapi melakukan B gitu. Meskipun banyak yang bilang gitu ini bikin lirik di sini melawan tapi sebelah sini, tapi kalau saya tidak masuk ke dalam itu pun juga sistem tidak akan berubah. Benar. Gitu. Jadi salah satu merubah sistem adalah bercobalah bersatu, setelah itu lalu kita ubah dari jalan yang lain gitu. Kalau untuk pertanyaan yang barusan. Ternyata saya teh melawannya teh dengan cara yang berbeda nuy. Ada di dalam situ gitu. Suk. Tapi kalau Hazar proses bikin lagunya teh kebanyakan jamming atau gimana? Wah, kalau ini Nah, ini pasti soal alat musik unggul ya. Kalau memang materi awal itu dari gitaris ya, dari Adian. Jadi awalnya memang si Adian bikin materi-materi, misalnya ada 9 lagu, bikin semua 9. Sebenarnya mah untuk untuk masukin si drum sama bass itu langsung di studio pas ngetek rekaman gitu. Oh, pas rekaman? Iya, langsung ditotok gitu. Terus gimana? Ya terus memang terakhir si vokalis sih di ngisi gitu. Mungkin alur lebih jelasnya. Berarti kebanyakannya tuh bahan jadi berarti ya? Iya nggak sih? Enggak sih, kadang kalau buat bikin musik misalkan saya ngasih mentahannya, kadang-kadang dibikinnya tuh kayak masukin yang lain, ada dari Dao juga, dari sama Ipok, terus kadang pas latihan studio mungkin kayak dari bikin vokalnya atau drumnya. Kan kalau gitar bisa ada di rumah lah, bisa di rumah gitu, bisa mentahannya bisa dibikin di rumah. Kadang-kadang kalau misalkan vokal untuk yang lain lebih konkretnya sambil latihan aja, kita bikin-bikinnya kayak gitu sih. Keren. Sebelum pertanyaan serius, seperti biasa nih, drummer. Nanti pertanyaan udah serius. Seperti biasa, kalau ke drummer nih, pertanyaan saya selalu seperti itu. Kalau termasuk anu suka makan tidak? Suka makan. Maksudnya teh sehari bisa berapa? Oh, favorit atuh. Dahar wae. Kayaknya ada apa ini? Berarti cuman baru satu kemarin, Yang pertanyaan sangat benar. Pas Minim. Enggak jawab lagi pas. Berarti lu paling rawok menurut Iya. Enggak kan kalau kesannya misalkan cek sedama rawok gitu, rawok teh loba teuing nyokot nu batar tuh kumaha gitu. Banyak gitu Oh banyak. banyak. Kalau saya mah lebih nyicil sebetulnya mah. Dikit. Tapi terus itu. Terus. Dikit 10 piring. Anjir. Tapi gimana cara membuat pattern drum yang menarik buat si Hazar? Pattern. Saya teh apa ya? Otodidak gitu. Jadi riff yang dikeluarin dari Dean itu teh saya cocokin dengan misalkan musiknya iya jigana band Suicidal Tendencies teh ada ya di album ieu teh misalkan gitu nya. Iya ya mun misalkan ye lagu juga kieu riffna kumaha gitu. Jadi ya saya mah memang bener ngambil ketukan drum teh dari band-band yang saya dengerin we gitu. Ya buat Terinspirasinya teh gitu. buat terinspirasinya. Jadi kalau misalkan untuk kadang sempat gitunya ngagambar gitunya, ngagambar kayak ini asa jadi jazz si urang. Hazar with pattern jazz. Ya maksudnya orang punya teman gitunya. Punya teman pemain jazz gitu ngagambar heula mana ka mana rek manggung nah mah lukisan. Maksudnya Bercandaannya kayak gitu. Oke. Ya maksudnya saya bukan tidak seprofesional gitunya, enggak sebaik itulah. Jadi memang riff dari Dean sesederhana mungkin, sebisa mungkin saya teh ngambil riff dari band-band yang saya dengerin. Begitupun dengan Ipok, misalkan ke Ipok teh, ya ini bagian kosongna ya urang tapi ngabasna yang 3 kieu kumaha Pok asup teu. Jiga si ieu misalkan gitu. Kawin teh gitu. Kawin teh ya ujug-ujug hayang tah basis Red Hot Chili Peppers halus gitu. Kan enggak harus dari band-band Hatebreed, basis Hatebreed gitu ya. Masih kayak gitu sih kalau dari prosesi drumnya mah. Keren. Sangat kompleks nih berarti nih. Mood boardnya di antara seluruh personil masukin yang ini. Iya yang mereka inspirasi mereka gitu. Dari si tadi Suicidal ada Gitu bisa
apa ya, dah kalau udah di studio kita fokusnya ke vokal. Oh langsung. Langsung ke vokal kita. Dipecut bener sih. Studio. Enggak, sebetulnya kan di materi album yang kita kemarin keluar itu, di album yang minor dramatik itu tuh sebetulnya saya memasuki terakhir berarti. Jadi begitu saya diajak bergabung di Hajar tuh memang sudah ada musiknya gitu. Oh, tapi vokal belum. Vokal belum, karena ada mungkin ada beberapa kendala dari teman-teman juga pada saat itu yang kerja dan lain sebagainya. Pada akhirnya saya harus mengisi musik yang saya tidak tahu gimana musiknya gitu. Jadi pertama kali bodor sih sebenarnya. Jadi pertama kali datang, gini, oke. Terus latihan gitu kita sekali dua kali, besok masuk recording ya. Begitu recording tiba-tiba saparua yuk, ayo foto yuk, anjing foto Oke, kata Tanpa akses ya. gitu ya. Cuman kan kalau harus jujur tuh jadi mungkin ada beberapa yang sedangkan kita harus dikejar materi harus dibuang, karena maksudnya dibuang itu kita harus dikeluarkan karena kita udah pengen mulai materi yang baru yang hasil berempat gitu. Karena kan yang album sekarang itu saya nggak ada di materi yang album sekarang ini gitu. Saya hanya mengisi lirik, menambahkan sedikit-sedikit, ya menambahkan nada vokal lah. Nah akhirnya sepakat, yuk ini beresin aja, kita buang gitu. Ya, maksudnya kita keluarin, yuk kita bikin Hajar yang benar asli dari kita gitu. Ya dengan posisi yang sekarang gitu. Jadi ya di studio saya dipecut dan yang sampai sekarang juga yang les cuman saya. Oh. Les vokalan. Karena ya memang kepentingan dari semua gitu dan aku mah mampatan ini udah CS udah. Jadi udah dimarahin juga udah biasa aja gitu. Enjoy ya. Enjoy gitu, by the way gitunya. Nggak pundungan lah gitu, aman. Walaupun pas nge-tag 20 kali, masih kena ulang ya. Jangan gitu, kemarin terakhir kita mau keluarin satu vokal itu saya seberapa jam ya, kurang genep. Satu track maksudnya apa? Satu vokal 5 jam nggak beres. Kalau makin lama pisannya ya nge-stress teh. Wah tapi ya Nggak dapat juga. go aja lah, nggak apa-apa lah. 5 jam. Bebas. Iya. Tapi dedikasinya edan we. Kumaha we sarana 5 jam we di tagenan we sama edan. Bener dengan nama teh memang mendefinisikan anak-anaknya gini. Hajar teh hajar 5 jam we hajar. Kalau pulang naon pulang. Ngomong wae. Berarti prosesnya teh selain apa kebanyakannya tuh hampir bahan kayak hampir jadi terus diolah lagi bareng-bareng gitu kan. Jamming terus vokal terakhir gitu kan. Ya. Tapi sedikit penasaran basis dan gitaris. Inspirasi ngebass dan gitarisnya dari siapa sih? Sebagai gitaris penasaran aja gitu. Crossover oke bos. Tong salah. Aku sering dengar ini sih, Suicidal. Oke, aja terus pang. Si Headbeat juga inspirasi dari situ sih. Terus si Red Hot Chili Peppers ini termasuk sih sebenarnya cuman Yang nggak nggak bisa dipakai ke Hazard juga karena jauh betutang. Slap. Kalau dari saya gitar banyak sih, banyak banget. Tapi aing teh saha lah gitu kan biasa Aku banget. aing banget gitu teh. Wah milih. Bingung banget Jangan tapi emang didola banget punya. Gojira, gitaris Gojira juga, si Joe the Painter kayak gitu juga. Slash. Oh itu lebih ke solo, menurutnya si solo mah, tiga solo lah. Suka juga, tapi cuman kenapa sih karena si Slash kasih ajar mah nggak dinempelin itu. Oh berarti banyaknya riff berarti ya? Ya banyak juga, yang solo juga banyak lah, kayak gitaris solo banyak kayak Joe Satriani kayak gitu suka juga. Terus kalau band ya banyak kan. James Hetfield paling suka. Pil, sama Cesa. Gitar AB Explorer sama. Gitar Explorer. James Hetfield. Ngebahas James Hetfield lah. Ya harusnya hari ini aku pakai baju Gojira. Oh benar. Tapi itu cocok. Pakai baju Pantera, tahu Hajar. Hajar. Oh iya juga ya. Benar. Aku suka sih konsepnya karena gitar Gojira kan kayak ada gitu. Nyar. Disampaikan sama Hace Anjir. dengan lirik-liriknya yang Penuh dengan perlawanannya nih ya. yoi.
Tapi kan si Hazar ini baru baru apa tahun kemarin ya? Baru ya Januari kan? Baru ngerilis album apa namanya teh? Minor Dramatic. Anjir. Itu tuh berapa track, ah? 9. Anjir. Itu tuh udah sama si AA semua berarti kan? Udah. Jadi Minor Dramatic itu ada 9 track, semuanya saya vokal yang isi. Karena memang pada saat saya meneruskan si Hajar ini tuh materinya udah ada sebetulnya. Gitu. Jadi ketika saya masuk tuh kan yang tadi saya bilang bahwa tinggal di saya ini posisinya karena Tinggal mereka PR. udah beres semua ya. Gitu. Pada akhirnya kemarin kita beres di akhir 2025 ya kita akhirnya bersepakat di awal tahun kita keluarin aja gitu dengan judulnya itu Minor Dramatic gitu. Apa sih Minor Dramatic? Mungkin saya sudah mulai dari saya masuk dari berapa ya? 2023. 23 tuh saya masuk sampai 26 berarti udah hampir 3 tahun kan. Oke. Kalau menurut saya pribadi nggak tahu ya untuk para pendirinya gitu ya. Kalau saya untuk pribadi yang sekarang harus melanjutkan si Hajar itu Minor Dramatic menurut kami pun juga buat untuk saya pribadi itu drama yang banyak aja gitu. Kita teh udah banyak drama yang dilewati lah selama 3 tahun, kebayangan vokalis baru yang harusnya lebih fresh gitu ya. Terus ternyata dari saya ada yang harus dikerjakan juga, saya juga harus kesana kesini dan lain sebagainya ya. Cir itu asa miring wae ngisi gitu ya. Cuman ketika kita pengambilan nama itu pun juga pas begitu baca gimana setuju nggak? Oke, kalau saya pribadi sih itu. Tapi untuk yang ini yang mendirikan Hajarnya mungkin ada yang lain tentang Minor Dramatic gitu. Boleh pendapat-pendapatnya. Untuk sebagian ya mungkin kayak gitu. Bener sih meren. Ya bener oke sih. Jadi minornya diambilnya dari pelik-peliknya lah. Dari Wahna lah. Di Ya. gitar mah kan lebih dark, lebih pelik lah gitu kan. Namun cerai-cerai mah kan rada-rada major lah. Makanya diambil dari situlah minor dramatik. Terus emang naon ya. Duka ada udah mas koi bisa ngejelaskan mas. Katakan wajib na. Hei. Wajib ide na. Nggak. Dari pas Hajar awal ada tuh kita si proses lagu ini teh memang riff dari Dian ini teh banyak mainin di minor ya. Bener gak sih? Itu teh bahkan bisa di sini semua minor gitu. Nah, drama ini mah memang di semua lini juga ada gitu. Maksudnya minor dramatik ini teh kalau kita tarik dari sisi album fisiknya sendiri di luar si personilnya gitu ya. Lirik yang Eksan tulis semua itu teh menggambarkan minor dramatik itu gitu. Misalkan kita mau ke kelompok mana gitu, pasti ada weh jelema nu culas misalkan. Culasnya bahasa Indonesianya apa ya? Culas bahasa Indonesia. Khianat kan? Ya berkhianat kan pasti adanya, itu pun ada gitu di tulisan Eksan tuh. Terus misalkan serakah, itu kan ada juga. Terus misalkan yang ketemu sama orang yang pembohong gitu ya. Kan ada ya, entah di percintaan kan, anjas percintaan. Aduh, percintaan. Masih relate gak sih orang teh ngobrolin cinta tuh masih relate? Cocok. Crossover jadi cocok. Gitu lah maksudnya tuh jadi minor dramatik itu makanya aku bikin. Besok kumaha mun geus ngaranna minor dramatik lah. Orang tuh bikin drama nih kemah situ kudu loba drama gitu. Nah itu sih maksudnya mah. Si simpel itu si omongan. Jadi itu teh. Sebagian album ada instrumennya juga sih. Oh yang total instrumen gitu. Oh, Ya. total instrumen. Gitu ada total satu teh instrumen gitar doang gitu. Napanya di situ pun ya udah weh kumaha mun ya Dian bilang Mas Koy mun dijadikan lirik judul lagunya mun dijieun judul kumaha jadi misa jeung lagu gitu nya geus we eta minor dramatik albumna ngaranna minor dramatik weh. Gitu. Da lirikna naonna geus Gitar we unggul gitu. Gitu. Sesimpel itu. Bikin acuan buat album jadi. Ya. Jadi emang ngalir gitu, nggak ke konsep. Jadi cukup baca tulisan dari Eksan gitu ya. Gitu nongkrong misalkan nangkring misalkan ka Dago ka mana gitu terus akhirnya kondisi Bandung teh kieu di TV di kalau buka Instagram apa gitunya media sosial kerame itu tuh anjing. Nah sih orang teh suka dengan drama-drama yang minor gitu. Perselingkuhannya. Apapun lah ya. Kayaknya masih kalau itu mah
Kurang cocok ya kalau aku yang ngomong mah ya. Itu mah pengalihan isu. Woi, apa tuh Oh, pengalihan isu? mantap ini, Noy? woi. Apa yang pengalihan isu Nam? Drama-drama minor itu. Oh iya. Kan, nah ini kan paham ya maksudnya. Ah, isu pertama naon Noy? Isu pertama Noy? Kan MBG bukan? Bebas kan ya? Oh, bebas. Nah, ekspresi Bebas, makan. Bebas. Mau. Hah? Digedekeun. Aman. Aman. Gak apa-apa dia udah siap dak. Aman Nah, ada karena- nyawit teuing mah nya. Karena udah aman karena Hajar mah kan kekeluargaan banget tuh. Jadi kalaupun ini harus nggak ada juga istrinya masih sama ada kita Oh, masih aman. Nggak akan gono gini lah menurutnya. Padahal dalam hati anak teh kalau mah drummer maya deui. Anjir, keren lucu euy, seru euy. Apa namanya teh? Hazar. Selain itu mungkin kalau kan Hazar tuh musiknya dengan musik yang intens itu cepat, penuh perlawanan gitu. Mungkin ada pengalaman kan sepengalaman saya manggung aya mah gitu jelema nu. Oh musisi doi teh bener. Gitaris tadi kan. Oh, musisi. Gitaris. Ternyata teh. Aduh. Isin Ada wayang apa tuh? Ada wayang apa tuh? kan yang tadi Agi tadi sudah meraktekin tadi itu nu gitu gitu komo teu masalah lah eta nama tapi yang ini gini yang apa namanya teh violence Oh violence dance ya banyak. buat tanggapan buat orang-orang kayak gitu mungkin kayak gimana sih atau mungkin punya ada Pengalaman kayak gitu. pengalaman lagi manggung ada yang rese gitu. Pas di pit. kayak Pengalaman mah ada aja ya. Maksudnya kayak gitu mah pas kita ke daerah Kuningan, terus ke Sukabumi, Cianjur sampai ke maksud Cilacap. Ciamis. Mana pantai teh? Pantai. Santolo Cilacap sih sampai mana? Kita teh pas Jawa Barat teh. Ya pokoknya di setiap Indramayu. Di situ teh. Bahkan di Indramayu kan maksudnya yang terkenal jogetna kitnya maksudnya enakan gitunya gemulai gitu. Yes. Ada wae yang kayak gitu mah gitu. Maksudnya ekspresi orang mah bebaskan gitu dah. Lebih baik seperti itu daripada kudu joget gemoy. benar Ya kan? Ya enggak sih? Ya. benar Ya, mantep ya. Maksudnya ekspresi orang kan yang nggak boleh mah ketika lu datang ke gigs gitunya, terus lu sikat orang, terus lu nya nggak mau disikat. Kan itu maksudnya teh premanisme di dalam sifat kayak gitu nggak usah tuh. Yes. Itu kudu dibawa tuh. Nah tuh haja lu Ya gitu maksudnya mah. Kalau aku mah nggak gimana, nggak ngomong gimana sih yang mau violent dance mau apa, two step apa dan sebenarnya Bebas. Yang penting enggak Bebas. tengah aja nonyok batur lah. ya nggak ada itulah itu. Nah, tengah aja mah tenan naon. yang mengarana emosinya Ya, Kenapa ekspresi jauh eta emosi mah. itulah. emosi mau Bebaskan. ngajar mah naon Justru cicing pisan asa aneh gitu kan. benar. Semakin gila tuh semakin buat band mah kan gitu. Lain terdakwah gitu kan. Benar. Dakwah, Kan kudu diuk, kata lo kudu diuk. Kudu dia ngumpulin. Tapi memang sempat kita juga hanya bukan era atau kita era sekarang tuh apa emang kayak gini gitu ya maksudnya tuh. Kita juga kaget misalkan lagi pecah gitu, manggung pecah suka. Terus ada yang kayak gitu. Masih ini teh ada hal baru juga yang kita dapat teh gitu dah. Perasaan orang baheula mah terus step naon dan sebagainya. Oh, kayak hal baru buat gitu ya. Gitu biasa aja dulu mah gitu. Kalau sekarang mah jadi kayak seperti ini gitu. Ya mungkin berenya. Kita mau review juga karya-karyanya dari Hazar nih. Salah Oi. satunya tuh ada single Serikat Karat. Yes. Apa tuh Serikat Karat? Serikat Karat. Kalau single Unik Silang namanya Seketa kali ya. Oh. Kalau Oke, single oke, kita oke. single yang masuk dalam album itu Silang Seketa. Oh. Kalau Serikat Karat itu Single. sebetulnya track yang ada di album. Jadi mau ngobrolin single atau mau ngobrolin? Yang di album maksudnya teh, yang di album. Oh yang di album itu berarti Serikat Karat. Nah, Kebetulan yang nulis liriknya juga kebetulan saya pribadi. Serikat Karat itu tuh
apa ya, jadi saya teh udah jenuh dalam hal apapun teh gitu. Udah banyak para pekerja yang berkarat gitu tapi terjadi nanaon. Gitu maksudnya teh, terus udah banyak banget pejabatnya yang terusan ngejabat tapi bodoh gitu. Maksudnya teh tolonglah gitu. Jadi sekarang kan banyak banget nih anak-anak muda ya yang lebih pintar dari kita gitu. Contoh aja anak saya aja di rumah gitu udah lebih jago main gamenya, lebih jago dari saya sebetulnya gitu ya. Dia lebih paham lagi ini itu anjir iya. Nah maksudnya tolong yang udah pada tua coba tolong melihat ke bawah gitu, masih banyak apa ya? Masih banyak yang lebih berpotensi lah, lebih paham gitu. Jadi Serikat Karat itu teh ada satu kumpulan yang memang pengen terus dia mendominasi satu hal kekuasaan gitu wilayah akhirnya gitu ya, sampai akhirnya berkarat. Pada akhirnya orang yang capek-capek yang kaya-kaya gitu, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu. Jadi kalau kata saya lebih baik budayakanlah sebelum menjabat, lebih baik pintar dulu gitu. Bener lah bodoh. Nah jadi kalau untuk ngobrolin Serikat Karat mah itu sih kalau isu liriknya mah. Sharing profitnya. Tapi benernya kayak yang tadi A bilang, kayak kebanyakannya teh yang merasa kayak kan, maksudnya kan generasi kan maksudnya kan. Sekarang kan kita kan dijajah boomers. dijajah boomers gitu kan. Anu nyeun urang nyeun naon sih nu pajak teh poho ngaranna teh? Nu pas nu acara teh. Duh poho apa sih namanya teh? Poho namanya Apa tah? Pajak anu gimana buat maksudnya? pajak perorangan teh maksudnya. NPWP. PWP. Oh. Masuk ke web. Sah. Ini nge-lag web belum pas ngelihat di Google biaya webna sabaraha anjing. Terus pas lihat sanu nyeuna nu nyeuna nu teu ngarti nyeuna kitu anjing. Nah, itu. Tah si Ate kan maksudnya itu kan anjing tah. Itu. Bener karasa pas abi nyieun NPWP. Ya web naon anjing 20 triliun aja 20 miliar aja. Makanya kalau nggak salah di lirik si Serikat Karat ini ada sebelum di tengahnya ada yang liriknya kita menerkam, mencekram, menggenggam, anjing mengerikan itu. Nah itu apa maksudnya? Ya contohnya kan gini, kalau misalnya yang satu orang pingin mendominasi sesuatu, contoh satu wilayah aja ya, itu mencekram, menggenggam gitu. Si rakyatnya aja yang dari bawah gitu anjing mengerikan gitu. Itu maksudnya teh. Responnya teh anjing mengerikan. Ya gimana, kita kan orang begini pun juga susah akhirnya. Terlalu maju disebut melawan, teuing gitunya. Yang sudah-sudah juga teman-teman kita juga masih banyak yang pada proses juga, mudah-mudahan pada cepat beres juga. Amin. Karena kan sebetulnya suara dari akar rumput ini yang harusnya didengar sama yang pada di atas, yang mudah-mudahan pada waras aja. Bismillah 2026 sing wararas pejabat. Amin. Tidak ada 2 periode anjing. Anjir, tapi memang keren sih lu coba anjir. Biasanya kan ada we gitu ya bandnya yang ada yang lirik nama apa we gitu kan. Ternyata Tapi ini mah emang dipikirkan secara mau di pangrokan mah band religion kan nih si Greg. anjir. Greg Nokolo. Pemain bola itu mah. Greg Griffin gitu. Memang tidak sembarangan gitu si A si Greg bikin liriknya sama kayak si A gitu. Bikin liriknya teukur mah keren itu tuh anjir. Ya memang marah, tulus gitu. Lain tulus hati-hati di jalan. Tulus gitu. Ente yang keren hungkul itu. Kan sekarang tuh bukan kemarin apa tadi malam ya? Baru-baru ini lah ya. Lain baru-baru anjir tadi malam. Penyerangan teh gitu ya. Nah, buat Hazar gimana sih kita teh harus sebagai masyarakat yang jauh dari sana gitu ya, kayak dari ya Palestina misalkan atau Iran yang sekarang lagi digempur-gempur gitu. Kita teh menyikapi kejadian kayak gitu teh, kita teh kayak gimana sih buat AA gitu? Atau buat pada Rangers juga? Kalau kita pribadi mah waspada sih paling pertama. Pertama itu, kalau ngobrolin dari bentuk si Hajar harus gimana, mungkin kita udah ngeluarin single Silang Sengketa 2025 kemarin itu menceritakan masalah itu. Kebetulan masalah spesifik. Iya, masalah kan Silang Sengketa itu kalau bahasa ininya perebutan tanah lah, perebutan sengketa kan. Itu yang dialami juga sama keluarga kita di Palestina dan lain sebagainya gitu. Cuman kita memang tidak merasuk terlalu jauh itu. Tapi kita lebih ke keluarga sebetulnya yang ada di Dago pada saat itu. Dago Elos juga tidak jauh lah ya. Kalau untuk negara yang kemarin pun yang kemarin tadi malam terjadi pun juga ya, kalau buat saya mungkin waspada aja, apapun bisa terjadi karena kan
Mudah-mudahan enggak sih. Tapi tetap bertahan lah anak-anak muda, tetap memperjuangkan lah generasi-generasi yang di bawah gitu ya. Kalau kita kan udah ua-ua. Gitu. Aku mah enggak ya. Sudah mengklaim guys ya, sudah mengklaim. Tapi memang, ternyata awalnya itu dibuat yang di Dago, Dago melawan. Ya itu single yang Silang Sengketa yang featuring Ica Jeruji itu saya memang fokuskan Sama ke... gitarisnya Jeruji? Ya featuringnya sama Ica kebetulan. Ica. Saya ke mana? Ke Dago, ke Elos. Waktu itu saya ada nemuin salah satu seseorang sahabat lah gitu ya. Terus ngobrol, ya Eksan kia gitu. Terus dibaca, terus didengerin malah beliau juga, asupkan we karena komputer gitu ya, karena aku komputer terus anjing geus sok gas we gitu. Cuman karena mungkin takutnya kan di sana itu di Dago Elos kan banyak kakak-kakak kita yang lain. Kalau misalnya cuman kalau harus sowan saya ke beberapa ini terlalu lama ya udah akhirnya namanya Silang Sengketa tapi ditujukan untuk itu gitu. Awalnya tuh kan. Awalnya. Tapi makin kesini buat apapun gitu kan ya. Memang kalau membuat lirik begitu. Jadi kayak di kita juga di track yang judulnya Omong Kosong juga sebetulnya bukan buat satu institusi yang kemarin lagi viral sih sebenarnya mah kalau ada yang follow Instagram kita ya itu buat teman-teman yang suka bohong juga gitu terus halusinasi gitu dibolak-balik ceritanya tiba-tiba muncul berita itu seruannya kasupkeun deui gitu. Jadi kadang-kadang begitu. Jadi kalau Silang Sengketa juga begitu jadi kayak Dago, Elos yang kemarin gitu teman-teman di sana ternyata nyambung juga nih sekarang sama si Palestina ya sama siapa gitu. Jadi kalau Eksan sendiri bikin lirik itu nggak tujuannya nggak cuma satu gitu. Itu bisa dipakai semua. Universal gitu. Cuman ya mungkin sedikit agak kenceng. Ya itu yang Eksan mau sih sebetulnya. Apa sih? Ya kadang-kadang ada lirik yang sok tisoledat gitu ya tapi lebih banyak sih sebenarnya yang lebih ngeri gitu ya liriknya lebih gila lah senior saya juga banyak gitu. Cuman kalau saya pribadi masih bisa harus menahan dulu untuk nulis liriknya karena kan kita juga belum tentu nih si Hajar ini udah nanti semakin lama taunya membeledak. Ya akhirnya booming itu salah satu lagunya contoh ya kalau yang featuring dengan kita Jeruji pada saat ini kan yang boomingnya adalah lawannya itu kan. Yang lainnya kan reviews apa gitu kan masih banyak juga lagu-lagunya. Itu yang harus agak ditahan karena mungkin kenapa agak ditahan bukan gak berani tapi generasi saya di bawah selanjutnya tuh siap atau tidak untuk menerima itu gitu. Nah bisa ada yang mencernanya teh lain gitu kan. Nah itu terus naik ke media sosial akhirnya netizen dan sebagainya gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah kalau bahasa Sundanya diresikoan nggak apa-apa pun juga gitu. Kue aya. Sendi mah bebas. Apalagi yang bebas. Makan. Nggak makan deh. Anjir. Keren. Ada nggak sih lagu yang highlight tentang kayak apatisme gitu? Highlight tentang apatisme gitu. Orang-orang yang apatis gitu. Yang tidak peduli dengan apa yang di sekitar kita kejadian gitu. Ada. Apa tuh? Mungkin Ada di dalam. Ada beberapa di lirik yang kita tulis teh. Apa ya dari awal judul kita Minor Dramatic track awal sampai kita dapat jawabannya di Brotherhood ya. Track terakhir itu di Brotherhood teh. Itu memang menceritakan Minor Dramatic yang salah satunya itu juga ada di situ. Jadi si track yang disusun juga itu nggak sembarang disusun. Ya. Di album Minor Dramatic ini pun jadi dari track 1 Minor Dramatic terus akhirnya ada yang kedua lalu Konspirasi ada Omong Kosong itu teh disusun. Jadi kalau disusun dari satu pada akhirnya teh Brotherhood ya contohnya Brotherhood itu kita harus bersama-sama persaudaraan karena benteng terakhir negara ini adalah persaudaraan kalau dari saya. Jadi akhirnya dari semua udah didengerin dari 1 sampai 8 titik akhir sebetulnya puncaknya ada di 9 itu. Nah ini 9 itu dari Brotherhood ini dia yang mengakumulasi semua lagu yang akhirnya berarti cerita di atas semua teh ya satu-satunya kita harus bareng-bareng gitu. Karena kalau negara ini hancur ya rakyat sipil yang kayak kita kan yang harus bersatu. Kalau sekarang rakyat sipilnya aja pabelit rek kumaha. Negara maju gitu. Asa berat gini pertanyaan tuh serius-serius gini. Aku udah Pertanyaan yang seru tuh ya. Seru. Persib besok sebenarnya.
crossover bener. Ya intinya mah apa ya? Semua peristiwa dari 2020 sampai ke 2025 terakhir kemarin dan pada akhirnya kita keluarin album Melody Martini di 2026. Itu tuh semua perilaku-perilaku entah dari industri, entah dari manusianya sendiri gitu. Entah di skala komunitas, keluarga, di kantor atau dimanapun itu tuh ada di situ semua. Itu aja sih. Maksudnya karena pada akhirnya teman sejati yang bakal nemanin kalian. Bener. Baru deui-nya. Ya. Kita teman sejati kak. Kepompong atuh. Persahabatan bagai kepompong. Ada nggak sih Ada nggak sih? kayak musisi-musisi yang jadi referensi buat nulis lirik? Kalau buat nulis lirik tuh referensi nulis lirik buat saya rada antik sih sebenarnya. Apa tuh? Jadi saya tuh malah karena memang sebelumnya saya main band juga gitu ya. Oke. Terus udah lama berhenti karena memang harus ada satu kerjaan gitu. Jadi kadang-kadang referensi musik yang kekinian tuh untuk masalah di hardcore dan lain sebagainya yang pada baru tuh aku kadang-kadang dari basis. Karena kalau dengan gitaris sok rada pabelit merena tararik ting. Aku kan harus soft dulunya. Nah, ini basis yang biasanya ngirim. Tararik teh kumaha tararik. Sok langsung tiba-tiba wae mah sok beleduk gitu. Jadi rese. Jadi kan karena kan telinga manusia kan nggak beda gitu ya. Nggak semua sama. Nah, kalau masalah untuk lirik kalau dari musik itu, kalau dari liriknya saya kenapa disebut antik? Saya tuh dari mulai dangdut, pop sampai Sunda itu saya dengerin. Termasuk Kang Doel Sumbang mungkin itu mah favorit saya pisan. Legend atau mah. Terus Iwan Fals. Terus lirik-liriknya banyak lah ya, termasuk yang jauh-jauh Forgotten juga masuk gitu. Terus Jeruji Adi. masuk. Sisanya saya bukanya Twitter. Karena Twitter kan lebih cepat ya. Kalau zaman dulu mah Twitter lah. Karena kan udah diganti Twitternya jadi X ya, jadi lagi pornografi gitu. Padahal kan kalau dari dulu mah kan Twitter teh media yang paling pertama sebelum muncul di mana-mana teh pasti Twitter dulu gitu yang paling Tempat kukul itu sebagai gitu. Jadi baca dari situ gitu. Kalau referensi mah sebetulnya kehidupan sendiri yang kita lihat aja. Cuman kalau yang kenapa bisa setajam itu ya mungkin saya waktu itu sempat ada beberapa kali ketemu sama Kang Doel Sumbang, ngobrol juga santai, jeung lirik teh gitu. Bahkan beliau pun juga kalau bikin lirik langsung datang ke sana gitu, bikin apa datang ke sana bikin. Oh gitunya. Nya jadinya ulah bahasa Sunda mah ulah ngawang-ngawang sana bikin lirik teh. Aduh kudu anu benar gitu. Ulah ngayang-ngayang. Ulah ngayang-ngayang gitu. Oh iya ya, akhirnya banyak komunikasi sama teman-teman yang lain juga. Oh gitunya bikin lirik teh gitu. Karena pun kalau misalnya pada saat amit-amitnya ada apa-apa juga saya nanti rugi juga. Saya nggak tahu tiba-tiba amit-amit hilang aja kan. Tapi kalau misalnya saya tahu mah ada apa-apa juga ya saya bisa menjelaskan lah minimal gitu. Mau berating lah gitu kalau untuk liriknya. Memang kompleks itu gitu si Hazard teh. Orang-orang tapi tetap seru gitu. Kayak tapi dua ini cool. Seru. Basis. Di kita mah banyak karakternya. Gimana? Kalau ini mah detail. Soal musiknya. Ini mah semuanya detail aja lah. Dia mah pokoknya udah permasalahan detail mah. Sampai saya juga ulang ngesmung nyawa mas saya tahu urusnya udahan gitu. Karena detail. Ini makan. Jadi kan kalau Hajar tuh kalau misalnya udah habis latihan kita tuh wajib ngobrol nongkrong gitu. Kan saya harus pulang lagi keluar Bandung gitu. Ini juga harus sama jadi waktu kita dimanfaatin. Ini makan paling banyak. Namun iya seri wae. Iya seri. Oh. Iya seri wae gitu. Suka asik. Coba lihat di beberapa Instagramnya Hajar deh. Pasti yang paling cool tapi seri wae ya. Senyum kita senyum gitu. Terus amun misalnya ke main gitu. Jadi wae masih Anjir. Sangat unik nih ya. Unik pisan aja. Dan kalau orang lain lihat mah serem. Enggak lucu deh ini mah tatoyosan. Aduh nu enak can aya nu enak. Anu enak can aya. Kumpulin huruf. Huruf biasa. Nu enak hese nu. Sir. Sangat main blowing anu ya. Ya selawat tuh ngeband mah tuh. Aku nggak kemana. Fun we nya. Fun itu dibawa fun ngeband mah.
Liar itu dibawa ke atau mau pribadi ya mah. Salah. Tapi kan tadi udah nyebutin mungkin tadi inspirasi di musiknya. Band-bandnya gitu ya. Bandnya. Mungkin kalau orang pribadi pingin tahu buat si Rangers juga sih, orang dan buat Rangers juga. Mungkin ada nggak sih selain Hazard yang soal perlawanan, ada nggak sih salah satu personil? Bukan salah satu. Mungkin boleh nggak sih sebutin satu-satu lagu yang memang mewakili isu-isu sekarang gitu. Tapi bukan dari Hazard. Dari band-band lain yang buat Rangers harus didengerin nih buat semangat anak muda aja. Boleh nggak? Boleh. Beri, namanya kela. Ini dulu yang suka ngasih referensi. Iya, siapa tadi? Sedang memilih nu terbaik lah ya. Untuk sekarang mah nggak semua nggak dari band keras aja atau harus dari band? Bebas. Oh bebas. Apa ya? Banyak sih sebenarnya. Banyak dan semuanya juga bagus. Itu semua juga penyemangat. Nah kalau yang saya pelajari ya. Kalau misalnya yang saya dengar selama ini mah ya mungkin maaf kalau salah dan namanya hardcore mah perlawanan semua juga. Jadi kalau siapapun band yang harus dengerin ya dengerin we gitu. Hardcore. Kalau misalnya untuk ini generasi muda, tapi saya juga sekarang malah lagi sering dengerin cari-cari yang baru yang muda ternyata lebih keren-keren, lebih edan-edan gitu. Nah inilah bentuknya apa yang saya sempat obrolin bahwa nu kolotek kudu harus tahu kalau yang muda tuh lebih bagus gitu. Jangan udah mah tua terus sinis lagi kan nggak mau berasa senior gitu. Enggak bro, zaman sekarang udah beda. Nggak bisa. Wah terbaik ya tuh. Soalnya biasanya kan kuduna kieu Zaman abi mah. Nah, aja rada. Aku dua sih ya. Asal ngobrol sama penakan itu bawa. Kalau biasa di Nusa Antragan kita mah nyebut nu rada-rada teh itu bawa. Yang beda generasi lah ya. Jack Dia Rosa teh bagi aku teh waktu kecil gitu ya. Ngelihat Kill in the name no itu teh wah mau ngebangkitin rasa gairah saya untuk melakukan sesuatu gitu, entah itu kerja, entah itu nongkrong, berkarya gitu ya, ngedengerin Rage Against teh wah gitu apa dari dataran dia naikin ke panggung ke langit teh bagi aku mah tepat banget gitu. dengan instrumen yang funk seperti itu teh waduh gitu ya. Terus kalau sisi itu mungkin sisi dari jalanan atau sisi dari rebel ya. Mungkin kalau agak soft dikit mah emang Greg mah sebagai Battle Legend teh memang lihat orang lain teh orasi dan sebagainya sih mah like a rock, like a planet. Yang melodramatik teh wah iya unik gitu dari sisi itunya teh. Dan memang saya juga disebut ngefans juga enggak. Cuma ya emang suka itu teh. Dari situ teh dari drummernya diambil sampai sekarang ke Avenged juga itu mah favorit aku juga itu teh gitu. Aku pribadi ya gitu ngejalanin karena memang dari musik lirik teh memang ke aku mah jadi ada gairah gitu. Jadi pengaruh gitu. Anjir heunya kayaknya aku tuh punya temen ya gitu. Tong gituan atau musik teh haram ternyata terseru kan di rumah teh gitu. Riwa mana mah bro? Gitu ya. Ya aku juga gak komen apa, cuma itu buat cerminan buat aku gitu. Karena memang dari musik teh bisa menimbulkan gairah gitu. Dan lirik teh pisaunya gitu belatinya gitu. Bagi aku mah gitu. Klip ceng. Keren. Simpel atau simpel. Itu memang dari tokoh yang aku suka gitu, Ian MacKaye sebagai Black Flag-nya dulu. Terus para teman-temannya Circle Jack semua itu keren gitu gitu apa bagi aku pribadi mah kebahagiaan baru yang ditawarkan ke diri ini gitu. Itu sih Anjir, sangat dalam sekali ya ini. dalam itu Dalam. Udah lama nggak denger yang ini. Asli ya. Sudah lama tidak mendengar kata-kata seperti ini. Sangat. satu pesan untuk generasi sekarang. Jadilah yang terbaik, jangan biasa aja. Hai.
hindari kata-kata hari ini ya bukan mah. Hindari ya. Bener. Tapi kata-kata hari ini 100.000 deh kak. Enggak. Boleh kak, mungkin. Sudah terwakilkan sih semuanya. Sudah terwakilkan. Ya aku juga dia mah seri aja kan. Coba nanti cek di frame gerak. Pasti seri wae. Bari sedang memilih mungkin si anak. Namanya nu alusnya. Namanya Asik. Nuy, ternyata memang apa ya? Si Hazard itu bukan sembarangan hardcore Nuy. Yang bukan asal, ayo musiknya kudu hardcore. Kudu gitu, kudu kitu. Bener-bener nu kudu mikir aja. Dipertanggungjawabkan. Heeh. Salah kan loba. Ya tah. Musuh sepet ah. Kan Hazard ini apa ya? Oh, sorry, lanjut. Kadang orang KTR aja. Sorry. Hajar apa sok? Hajar apa? Hajar aswat. Karena apa ya? Hazard ini masuk ke movement yang apa ya? Sama gitu ya. Perlawanan gitu-gitu. Ada nggak sih kayak pendapat buat teman-teman di movement yang sama? Ya, sepertinya itu kata-kata hari ini sih. Ah, ini kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini sih untuk mereka-mereka yang ada di satu movement sama Hazard. Ada di satu movement. Kaciri bayaran lu paling gede di mana? Urang pangletikna bro. Urang cuma kebagian 10% loh. Iya sesana ya. Aduh. Tapi yang ngisi makan dia. Oh. Tapi kita yang gaji paling gede, naktir makan, aku. Oh bener. Anger, duit mah kak, tapi makan mah kaya. Tapi kan orang nggak haus jabatan bro. Weh udah. Orangnya, baik weh. Ya kalau kenyang sama minum mah tuh sehat ya aduh. Gak perlu GBM-nya. Iya. Bolos parap. Bolos parah bener. Mau MBG ngeuna mah di dahar tapi dah. Tapi dah. Dia kayak gini karena punya anak yang masuk sekolah ya. Jadi dia mah realistis bener, realistis nggak boleh itu. Pengen dia bawa ke Ima ya. Akhirnya dikirim tuh. Dibagikan lah. Selalu dikasihin halus budak teh. Untuk teman-teman yang apa ya? Teman-teman yang udah ngedengerin album kita misalkan yang Minor Dramatic ini. Oke. Pasti ada nilai atau minimal ada hasrat baru di diri kalian gitu. Untuk ngejalanin apa yang kalian melihat besok, apa yang kalian bakal lakuin besok gitu. Manfaat atau tidaknya pasti ada setitik gairah ketika kalian ngedengerin album Minor Dramatic ini gitu. Kenapa saya optimis kayak gitu ya? Maksudnya kenapa harus optimis? Ya itu tadi memang optimis teh akar dari perjalanan semuanya gitu. Lu nggak optimis mah bro, nggak akan kewujud mimpi lu. Lu berdoa karena lu yakin mimpi lu bakal terwujud. Itu aja sih. Asup teh. Asup. Gimana? Keren. Boleh ah. Oh, sama dari sini juga. Kalau saya mah tetap sih seperti caption IG saya selalu jaga kewarasan itu aja lah. Simpel itu lah ya. Simpel itu. Karena jaga kewarasan tuh kita tuh sekarang udah masuk dalam era-era yang udah berubah pisan Kita semua udah masuk kepada digital. Waspada dan tetap waras aja. Apa yang akan terjadi di kedepannya kita nggak tahu kan. Kalau saya jelasin ngomong di sini nanti saya sesuatu lagi. Kita nikmatin aja yang penting tetap waras dan waspada aja. Sudah diwakilkan. Gimana? Kalau dari saya tahunya Seru banget. jujur gitu. Oke. Ya berekspresi weh. Ya ini mah yang kata-kata hari ini nya. Yang kata-kata ini. Ya itu bisa ini kikian teh. Itu bisa kikian. Kata-kata hari ini kan hari itu biasanya. Kata hari ini 100.000 atau kudu kata-kata mangprang hari ini? anjing kudu mangprang. Eurik anjing ditewak mau goblok.
Nah, ya. Kalau dari saya ya sama sih. Ya waras oge, waras juga. Dan konsisten lah gitu. Tetap konsisten ya. Konsisten terus cukup. Berarti memang unik asli semua. Dia lamun album Burger Kill mah 2 sisi itu. Nah, dua sih. Benar aja. Benar. Nu dua. I have two sides. Nah, have to side gitu kan nu dua nu hiu terus nu sok. Soalnya pas giliran ngajian materi musiknya, itu bagian liurna. Oh, Ada dua, benar. slower ada slower. Oh, benar. Ini bro. Kayak Wah, gimana? Curhatan. Karakter kita teh memang kalau di bagian si penanggung jawab bawa ya. Oke. Bawa ya, misalkan dia nih di musik. Jadi kita mah diam-diam aja. Dia sendiri ya. Musik teh kudu kieu, urang mun riff seperti ini teh nya ketukannya kudu keplak tuh, plake, spinna ge. Dari segi lirik pun sama gitu. Ya kan nggak mungkin riff dia ngasih minor tapi dia nyeritainnya kebahagiaan gitu kan. Dan itu teh memang rewelnya di situ. Nah, termasuk hip hop juga gitu. Di sisi hip hop pun ya ketika mungkin seperti ini mah beliau masih senyum-senyum aja gitu. Tapi kalau udah di pada kolamnya mah waduh. Iya, leadernya. Kalau ini di grup sudah siaga 1, siap gerak semua. Makanya memang dijaga wibawanya, memang dibentuknya makanya dari tadi. Kayak naonnya. Jangan teh geus mana mah cicing we, mereka ciri biar jangan tegas. Cool. Kita nggak tahu besok lusa jadi wali kota. Kan ada, Bro. Kan gampang pinjam duitnya. Memang eta sih memang ketika nges jadi wali kota, eta jigana waktu untuk keluar dari Hajar. Urang kudu neangan basis anyar jana. Kan bingungnya mun manggung pakai seragam coklat lo gitu kan. Seru lah. Mun seru mah edek urang da. sangat main blowing kan sumpah. Dina ayah-ayahan teh kan biasanya kan serius gitu anjir. Di awal kan anjir sieun euy ayahan. Tadi juga tuh sebenarnya aku tuh takut. Ayahan euy. Ternyata wah tuh nu hiji dahar. Bro. Genre favorit ayah-ayahan. Apa crossover? Hazar. Iya. Hazar. Tapi kita nggak pernah sih ngomong sampai ke Hajar gimana sih? Enggak sih. Hajar. Oh, Hajar weh. Ada mun di dia mah pasti gurung Hajar. Nah, itu we lah. Mun ke Jakarta seuting manggung Hazar. Kabule-bulean naon? Hazar. Arab naon Arab. Kalau kata yang suka bantuin kita tuh Hajar tuh hardcore Jawa. Tapi kan R na. Racing. Oh. Pancai. Aduh anjir. Eta Makanya kita mah kalau tiap minggu teh memang harus udah nyempetin teh karena emang udah berloon semuanya teh dah sebenarnya mah. Semua ini kayak serius di bidangnya sendiri. Ini dibentuk sebagai leader. Siapa yang bertato nggak ada cuman dia. Oh benar. Oh, Mereka ciri leader ya. Badan paling gede. Badan gede siapa cuman dia. Ya, ini yang banyak makan ke sini masuknya. Aduh. Sama lah ya. Ya masa nongkrong lain podcast. Rame nongkrong rame ya lo ya. Gimana tadi ya? Ya maksudnya gini bahasa mah nggak beda jauh. Maksudnya umur mah angka tuh. Walaupun kepikiran gitu ya. Iya umur mah angka mencapai bener. Kerasa tongkong mah bener. Oh kan ada drama ta. Umur segini ta, kayak apa sih ya mungkin kendala-kendalanya atau dulu mah kan 12 lagu full tarik beureun teu perlu salep geus tah enak atau Sekarang mah justru gimana mam sih? oh gimana Wang? Bener. Dipotasian heula. Gimana mamnya cocik mah tenaga power ge cocik. Itu udah nggak mungkin atau belum mams
ngadraman mah tuh. Ya. Oh, bener tahan. Ada yang drummer kan di sini. Nah iya tahan. Nah iya, dok. Da. Misalkan ngadraman emam heula. Iya mah. Abi mun manggung jatah abi mah dekat itu. Berarti kita apa gitaris? Oh, gitaris. Gitaris yang paham. Mager, Beben. Tapi dah geus tuang teh ngeluhin apa? Sarua. Dan drummer mah tenaganya triple. Oh, bener. Nah, triple gerak, kaki, tangan geraknya. Otak berpikir. Bener, Ra. Ya pattern. Ya. Can temponya. Metronom. Kan ngotak. Oh ini ngotak. Mikir. Mikir gitu kan. Oh patokan, manggung jadi patokan. Heeh, bener. Ya. Salah satu kan langsung karena dia kabeh. Makanya wajar misalkan sederhana drummer mah kepengen drummer cuma satu. Nah, anjing. Kan hiji unggul nu band kamari teh nu memang itu saya mah tidak suka makan anjing. Kakaraeun. Tah eta panggil deui kan. Nah, ayeuna mah jadi gitaris biasa teh. Oh, jangan gitu. Drummer deui. Pengen dikeluarkan mana eta teh. Band itu. Anjing. Misalkan makan pisan. Teh makanan nu iti piker teh. Piki itar kok. Piki eater dibalik. Atau apapun makanannya enak gitu. Masuk ya mah kabeh. Saya mah masuk semua. Kecuali yang tidak bolehkan. Misalkan rasa nggak enak pun asal ayam makanan mah dimakan. Kan tak sama atuh. Nggak misalkan rasanya kayak ada kurang asin dikit. Itu masih. Di emam we. Nah sih aja. Nah cara lu anjing. Makanya ceritanya kalau mau ditato di sini mau tulisan lapar wae. Nah, kan. Lapar wae tapi fontnya font Metallica. Oh benar gitu. Iya aja. Masak atau resep makan? Makan atuh. Oh makan, bener. Kau terakhir ya nanya ini koil teh pohon mana? Om Leon. Nah kan pas itu dia sedikit ya menyimpang. Nu buku masakan. Ya. Tapi teh nanya, suka masak dari kapan? Enggak, saya emang gak suka masak, saya mah suka makan. Tadi lamar deh sama. Itu mah Om Leon mah favorit aku. Oh, Om Leon, Hazard. Om Leon ajar Om Leon. Mam pokoknya mah mam. Mam. Aduh, tepuk tangan dulu buat Hazard. Sebelum yang terakhir, Nuy, boleh Nuy aja. Yang kan Nuy, memang Nuy ya. Karena kita ini berada di bawah naungan Bandung Buah Tanah dan sedang menulis buku tentang apa, Eps? Tentang sejarah musik underground di Bandung, yang mungkin dari zamannya Pak Kimo sampai sekarang gitu. Nah, buat Hazard, seberapa penting sih penulisan sejarah musik, pengasipan independen. Yes. Wah, itu mah penting banget atuh. Menurut saya kalau menanyakan itu kepada orang-orang yang lain juga itu mah udah penting pisan karena sejarah mah tidak bisa terulang. Jadi saya harap mah itu sejarahnya memang harus ditulis. Saya sendiri pun juga kan tidak seluruhnya tahu. Ya saya mah sangat support dan kalau sebagaimana pentingnya kayak ke Om Kimung itu yang lain itu mah sangat penting pisan orangnya masih butuh gitu. Jangan sampai nanti pada akhirnya kita udah pada nggak ada generasi ke bawahnya juga malah nggak tahu. Ya itu yang pada akhirnya jadi pada so tahu gitu. Kayak kita kan apalagi Bandung sebagai sahasi nutapa undergroundnya Bandung gitu ya. Ini kalau untuk Bandung bawah tanah lagi bikin untuk sejarah gitu, wah itu mah udah keren pisan. Itu mah harus dilaksanakan dan harus disegerakan gitu. Dan di dalam materi pelajaran zaman SD juga begitu kan, sejarah yang paling harus ditahukan kan. Makanya ada jas merah teh jangan melupakan sejarah gitu ya. Hei, seperti biasa. Iya ada. Jangan melupakan sejarah, terus harus hormat sama yang tua itu tuh emang bener. Jadi emang bener kudu ngehargain respectnya gitu ya. Jadi kalau buat saya pribadi atau teman-teman mah itu sangat setuju lah. Untuk itu mah gas terus untuk sejarah musik underground mah wajib itu mah hukumnya gitu. Sama fardu Gitu. ain. Wajib.
Hei, tepuk tangan sekali lagi. Sebelum itu ada dekat-dekat ini ada panggung nggak? Atau ada rilisan mungkin atau fisik? Rilisan fisik yang mau bisa Di tahun ini memang kalau bulan depan di Januari, Februari, Maret, April kemah kita ada manggung. Oke. Di yang udah fixnya di Soreang. Untung deket lah. Acara apa tuh? Boleh sebut? Itu teh. Tak kurang tahu sih acaranya apa. Oke. Itu mah. Itu teh. Untuk terus tahun sekarang juga ya itu terdekatnya. Terus kita juga bakal kayak ngeluarin merchandise sih mungkin ya. Merchandising juga yang nantinya juga untuk apa ya? Untuk power buat ngehajar ke depannya kayak tour. Kita juga pengennya tour Jawa Tengah. Kemarin kan sempat tuh Jawa Barat, ya kita juga pengen Jawa Tengah gitu. Terus kita juga ini mah baru tulisan kita ya gitu. Makanya tuh kenapa sejarah harus mesti ditulis gitu nya. Plan we kudu ditulis gitu. Maksudnya teh keburukan we ditulis ku nu ngaranna Indo mah, Indonesia mah. Benar. Nah, gitu maksudnya teh target kita mah ya seproduktif mungkin sih. Makanya kita minta doa dari teman-teman gitu. Kita tetap sehat dan waras, udah itu aja. Biar kita bisa tetap ngegas terus, ngehajar semua kegiatan-kegiatan yang ujungnya teh bermanfaat gitu. Gitu sih makanya kayak kita diundang ke sini gitu, aduh nuhun pisan. Kita yang terima kasih Mas. Terima kasih banyak Sudah gitu ya. mampir ke sini. Dapat teman baru gitu ya. Ada Nuy, ada Apps, tuh ada teman-teman ini tuh. Aduh. Hatur nuhun pisan. Gitu terima kasih banyak gitu. Karena kita nggak pernah lihat besar kecilnya sih. Kita nggak pernah ngelihat besar kecilnya. Tapi yang kita lihat teh kemampuan kita. Gitu. Sampai mana, untuk apa, itu sih. Makan nih, ya. Gitu ya, merchandise lah untuk dekat ini mah merchandise sama manggung kita udah ada dan lagi proses sampel apa gitu. Ayo rilisan fisik Kak? Nah rilisan fisik nggak tahu nih antara mungkin ya semoga aja di akhir atau di pertengahan. Oke. Di pertengahan kita karena ada dua nih, mau ngehajar sendiri gitu secara DIY atau kita mau kerjasama dengan siapa gitu. Nah, masih proses lah ya. Ya masih proses di situ sih sebetulnya mah. Karena Ayu Digital mah udah kan gitu ya. Untuk fisik itu memang sangat amat penting gitu. Tapi pas kita di awal itu kita berpikirnya memang fisik mah ya penting gitu. Tapi juga lebih penting digital lainnya. Nah gitu maksudnya karena ya itu tadi menakar kemampuan. Itu aja Yang penting ayah gelawanya gitu. Ya gitu sih. Yang penting mah bisa we dulu gitu. Berarti April lah, kemungkinan April aja setelah hajar. Kalian harus menghajar di Mospit. Iya. Menghajar ya nak. Wah, ulah kita jadi main lah. Hajar bena mah. Keluarkan spirit perlawananmu. Yes. Angkat tangan kirinya. Neng nih. Kalau aing Nuy. Karena kita udah ada di penghujung acara, Nuy dan di sini Hazar. Kita ketemu lagi di lain waktu selanjutnya. Ya. Medium Rage, make some noise. Hey ho, kembali lagi di Rage Review teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin mengirim barang-barangnya untuk di-review bersama saya. Mungkin nanti mah Nui merenya, Nui kudu spesial review itu. Nui kudu spesial review, kudu baju skena itu sih Nui. Misalkan gitu. Tapi teman-teman untuk yang mengirimkan fisik boleh langsung di PO Box yang tersedia. PO Box ke email aja langsung nanti bisa ada alamatnya untuk mengirim ke alamat kantor kita tercinta. Rage Review kali ini kita dapat kiriman dari Nebukat Rezar. Band dari Jawa tentunya. Kalau nggak salah dari Kebumen kalau nggak salah ya. Mereka mengirimkan CD mereka ke kita. Dan mereka mengirimkan apa tentunya? Album yang berjudul Koe Sengit Karo Aku Ya. Sorry kalau nggak bisa. Saya orang Jawa tapi saya tidak bisa berbicara Jawa by the way. Di album Koe Sengit Karo Aku Ya berisikan 12 track. Banyak tentunya.
band berasal dari Jawa ini tidak memakai bahasa Inggris. Benar-benar tidak memakai bahasa Inggris, mereka benar-benar local pride, memakai bahasa Jawa tentunya. Dengan ada salah satu judul yang cukup unik buat saya pribadi, ada tren meteng 16 tahun, 16 tahun. Kan itu berarti itu tren hamil 16 tahun gitu kan, agak-agak unik gitu ya. Tapi keluar dari selain dari liriknya yang cukup unik karena memakai bahasa Jawa, lagu-lagunya pun karena brutal death metal, sangat intens sekali musiknya tentunya teman-teman. Patut didengarkan dengan lirik-lirik yang sangat berbeda dari band-band brutal death metal pada biasanya yang biasanya pakai Inggris atau mungkin bahasa Indonesia. Mereka memakai bahasa Jawa yang mungkin bahasa Jawanya cukup kental atau gimana gitu, saya kurang tahu mungkin karena full dengan memakai bahasa Jawa. Mereka benar-benar keren, musiknya sangat intens, brutal death metal dengan bahasa Jawa yang tidak terdengar jelas, tidak terdengar alay jelas. Mereka tetap pride dengan bahasa Jawanya, dengan musik metalnya, dengan brutal death metalnya. Dan fun fact buat Rager di sana, pingin tahu vokalis dan personilnya? Nah, dari dalamnya. Lihat, ada beranggotakan, ada Don Juan di drums, Trio Nugraha di gitar, Keiki Shio-chan di vokalis ceweknya. Ada 2 vokalis ternyata. Vokalis ceweknya Keiki Shio-chan, vokalis cowoknya Bams Cavalera. Yang sepulturaki Mas. Keren Mas. Ada gitar keduanya mungkin Uus Abu Sofyan. Lihat, keren tuh tah nuki tah ngeband teh anjir. Boga rilisan PC padahal band aing teu boga ya. Tapi kayak Bos. Tapi selain itu band ini sudah merilis selain ada track yang memang 10 track di album yang seriusnya, ada bonus track tuh, ada Ayu ada bonus track Ayu kayak ngapa dan Bersenggama. Nah, ini ada Bersenggama ternyata ada salah satu judulnya yang tidak ada unsur-unsur Jawanya. Tapi buat teman-teman, band ini bukan sekedar brutal death metal, tapi membawakan unsur lokal yang sangat kental. Anjay. Sekian review dari Apps malam hari ini. Malam sih, yang ngetekna malam. Untuk sekali lagi diingetin, untuk teman-teman yang ingin mengirimkan ada di box di bawah ini. Jangan lupa untuk memfollow Instagram kita Medium Race dan mensubscribe YouTube kita Bandung Bawah Tanah tentunya. Harus tetap subscribe, jangan lupa tiap hari apa sih uploadnya? Hari Kamis tentunya harus ditunggu pukul 7 seperti biasa, episode-episode terbaru dengan band-band yang sangat cetar membahana. Sekian, saya Apps pamit undur diri. Bye-bye.